Berikutnya kita lanjutkan lagi dengan alat indera berikutnya, yaitu alat indera pendengaran. Kita share screen lagi video yang tadi. Nah, ini sudah. Kita lanjutkan lagi dengan indera pendengaran atau telinga. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis getaran yang kita sebut dengan suara. Telinga terdiri dari 3 bagian. Telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, di sini kalian lihat gambarnya atau struktur dari telinga itu ya. Bagian luarnya ada pina atau daun telinga dan saluran pendengaran. Nah, ini seperti ini. Di bagian tengah ada membran timpani. Nah, di sini atau gendang telinga. Dilanjutkan lagi dengan ada 3 tulang, tulang malleus, incus, dan stapes. Ada juga tingkap bundar yang masih di telinga tengah. Kemudian di telinga bagian dalam ada yang seperti rumah siput, ini disebut dengan koklea. Kemudian juga ada tabung auditori. Nah, di sini untuk lebih rincinya, kalian lihat tabel berikut. Ya, kalian lihat tabel berikut ada, nah ini telinga luar, ada pina atau daun telinga dan saluran auditori atau liang. Nah, ini fungsinya adalah membantu mengkonsentrasikan gelombang suara atau vibrasi. Telinga tengah ada membran timpani, ada 3 tulang tadi, incus, malleus, dan stapes, dan ada saluran eustasius. Membran timpani ini untuk meneruskan vibrasi atau suara ke osikula, meneruskan vibrasi atau suara ke jendela oval untuk 3 tulang tadi. Kemudian ada menyeimbangkan tekanan udara menyeimbangkan antara tekanan udara telinga tengah dan lingkungan. Kemudian ini telinga dalam, ada jendela oval, ada jendela melingkar, ada koklea tadi yang kayak rumah siput, kemudian saluran semisirkuler atau setengah lingkaran, ada membran basiler, ada organ korti. Nah, di sini hampir semuanya adalah sebagai reseptor suara. Disinilah nanti yang akan disampaikan ke otak, meneruskan vibrasi ke organ korti. Nah, mekanisme terjadinya suara yang pertama adalah gelombang suara itu akan masuk ke liang telinga atau saluran, akan memukul gendang telinga atau membran timpani, sehingga gendang tadi seperti gendang yang biasa kita alat musik mainkan. Kalau dipukul nanti akan bergetar. Nah, seperti itu. Kalau membran timpaninya itu bergetar, maka akan mentransmisikan, namanya transmisi. Istilah lainnya adalah menggetarkan 3 tulang yang tadi. Ada tulang malleus, incus, dan stapes. 3-tiganya ikut bergetar. Kemudian setelah tulang-tulang itu bergetar, secara langsung juga akan mentransmisikan ke telinga bagian dalam, yaitu jendela oval langsung ke koklea. Nah, ini getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Selanjutnya getaran diteruskan dengan gerak berlawanan arah ke jendela bundar. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah yang disebut dengan reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut tersebut terletak di antara membran basiler dan membran tektorial. Getaran dalam cairan koklea menimbulkan getaran dalam membran basiler. Hal ini menggerakkan sel-sel rambut terhadap membran tektorial yang berarti menstimulasinya. Impuls listrik yang timbul dalam sel ini kemudian diteruskan ke otak oleh saraf auditori. Sobat Bio, di dalam telinga juga terdapat alat keseimbangan. Ya. Biasanya pada orang yang mengalami vertigo atau keseimbangannya, atau juga barangkali kalian kalau misalkan
sedang berjalan ke perjalanan, dalam perjalanan kemudian mabuk ya, mabuk darat, mabuk laut ya. Nah, ini juga ada agak terganggu di bagian alat keseimbangannya atau equilibriumnya. Nah, di sini fungsinya adalah telinga juga sebagai alat deteksi posisi tubuh yang berhubungan dengan gravitasi dan gerak tubuh. Nah, ini jalur transmisi, jalur udara atau ya gelombang suara yang pada mekanisme yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, kalau ada transmisi gelombang suara yang datang, maka akan melewati saluran pendengaran, dilanjutkan ke membran timpani, ke tulang-tulang osikula, malleus incustapes, kemudian dilanjutkan lagi ke koklea, ke organ korti. Di organ korti ada rambut-rambut tadi ya, rambut-rambut yang bisa menggetarkan. Nah, kemudian akan meneruskan ya oleh di saraf auditori ini, oleh saraf auditori disampaikan ke otak. Nah, itu adalah indera pendengaran atau telinga kita. Jangan lupa juga kalian jaga telinga kalian, jangan sampai masih muda sudah terjadi kerusakan ya. Memang ada beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada indera pendengaran kita, diantaranya adalah memang karena berada pada lokasi yang polusi suara. Ya. Polusi suara yang desibelnya itu tidak cocok untuk telinga kita, sehingga sering sekali membran timpaninya pecah atau juga kelainan-kelainan yang lain.